Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 27 Mei 2021 dengan episode Defying Gravity. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US FHFA House Price Index month on month yang naik dari sebelumnya 1,1% menjadi 1,4%. Kemudian ada dari US New Home Sales yang turun dari sebelumnya 917K menjadi 863K. Sementara month on month turun dari sebelumnya 7,4% menjadi minus 5,9%. Kemudian ada dari US Confidence Board Consumer Confidence yang turun dari sebelumnya 117,5 menjadi 117,2. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Ciputra Development Tbk atau CTRA yang mencatat penjualan tumbuh 100% year on year hingga April 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Akset Indonesia Tbk atau ACST yang menggenggam total nilai kontrak baru mencapai 142 miliar rupiah hingga kuartal 1 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau GUT yang mencatatkan penjualan neto sebesar 7,71 triliun rupiah pada tahun 2020 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, IHSG ditutup menguat 52 poin atau 0,91% menjadi 5.815. Sektor energi, keuangan, industri dasar, industrial, konsumer siklikal, properti bergerak positif dan mendominasi penguatan IHSG. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 408 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari stimulus tambahan. Di tengah tekanan akan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas, India tengah mempersiapkan paket stimulus untuk menopang perekonomian yang semakin rapuh dalam menghadapi tekanan COVID-19. Stimulus tersebut dimaksudkan untuk menopang sektor-sektor yang terkena dampak paling parah akibat penyebaran COVID-19. Sejauh ini Kementerian Keuangan tengah mengerjakan proposal untuk mendukung industri pariwisata, penerbangan dan perhotelan termasuk di dalamnya untuk perusahaan kecil dan menengah. Proses pembuatan proposal tersebut masih dalam tahap awal dan belum ada keputusan apa-apa sejauh ini. Narendra Modi masih menolak untuk melakukan lockdown secara total meskipun jumlah kasus rata-rata hampir 200.000 per hari. Akibat adanya penyebaran COVID-19 yang semakin meluas, ditambah dengan tekanan perekonomian akibat lockdown, kami melihat peluang India untuk mendapatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang maksimal semakin mengecil. Apalagi IMF memproyeksikan perekonomian India dapat tumbuh sebesar 12,5% pada tahun ini, sedangkan Bank Sentral India memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 10,5%. India tampaknya mulai tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk melakukan dorongan terkait dengan pemberian stimulus, meskipun sebelumnya Bank Sentral India telah memberikan stimulus sekitar 14 miliar dolar terhadap pemerintahan. Stimulus berikutnya diperkirakan akan dilakukan dari kebijakan makro prudensial ataupun dari pemangkasan pajak untuk membantu para perusahaan dapat bertahan. Di tengah situasi dan kondisi yang kian memburuk, dikhawatirkan lockdown ini mampu menekan perekonomian India secara keseluruhan apabila tidak dilakukan sesuatu untuk menopang hal tersebut. Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman juga sedang mengamati dengan serius permasalahan ini dan mengadakan diskusi secara berkelanjutan dengan beberapa anggota ahli lainnya. Memang kalau kami melihat bahwa kesehatan merupakan salah satu faktor yang paling utama untuk menjaga perekonomian untuk tetap berjalan dengan stabil, karena faktor kesehatan merupakan salah satu faktor utama dalam menopang jalannya perekonomian. Oleh sebab itu, kami melihat apabila Indonesia tidak menjaga untuk melakukan protokol kesehatan dengan benar, kami khawatir beberapa proyeksi yang disampaikan oleh para ahli bisa menjadi kenyataan kembali. Sejauh ini, Kementerian Keuangan di India pun telah melonggarkan beberapa aturan belanja modal oleh masing-masing departemen pemerintah untuk mendorong peningkatan belanja dalam perekonomian. Bank Sentral India pun sebelumnya telah memberikan bantuan sebesar 14 miliar dolar dalam bentuk dividen kepada pemerintah karena ruang pelonggaran fiskal yang terbatas. Dewan Pusat Bank Sentral India setuju untuk memberikan uang tersebut kepada pemerintah sebagai bagian dari surplus terkait dengan operasi pasar, investasi, dan mata uang. Uang tersebut mewakili sebesar 95% dari total 1,04 triliun rupiah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah sebagai pendapatan dividen pada tahun fiskal yang dimulai pada 1 April dan merupakan 2 kali lipat dari jumlah yang diproyeksikan sebelumnya. Kementerian Keuangan akan menjaga defisit anggaran untuk tetap berada di kisaran 6,8% dari GDP tahun ini.
kehidupan masih terus berjalan dan usaha masih akan terus dilakukan. Sejauh mana kita percaya, pasti India bisa melewatinya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Cina untuk para kriptomania. Maraknya aksi penambangan cryptocurrency semakin membuat kenaikan nilai ekstraksi dari batu bara ilegal, sehingga dapat membahayakan nyawa dan merusak lingkungan yang dimana menjadi tujuan ambisius dari presidensi. Para pihak yang berwenang mengatakan hal tersebut setelah membuat kesimpulan terkait dengan naiknya konsumsi listrik dari server yang mendukung penambangan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya sebagai dalang dari meningkatnya permintaan batu bara di beberapa daerah bagian di Cina. Meningkatnya permintaan tersebut mendorong beberapa produsen untuk kembali menambang batu bara meskipun tanpa persetujuan resmi, yang mengarah kepada risiko keselamatan dan kecelakaan. Namun masalahnya adalah ketika pemerintah Cina memberlakukan larangan tersebut, beberapa pihak berwenang yang ada di beberapa daerah justru lebih menyambut penambangan cryptocurrency ini karena dapat memberikan pendapatan yang sangat dibutuhkan. Dan sebagai informasi nih bosku, sekitar 65% penambangan Bitcoin di dunia ternyata ada di Cina berdasarkan data April 2020 silam. Namun pemerintah Cina tentu tidak tinggal diam. Karena keprihatinan akibat lingkungan itulah maka Komite Stabilitas dan Pembangunan Keuangan Cina akan menindak para penambang dan perdagangan kripto. Menurut analisa, setiap $1 nilai dari Bitcoin memberikan tanggung jawab sebesar $0,37 terhadap kesehatan dan iklim. Angka tersebut menjadi lebih besar ketika berada di Amerika sebesar $0,49. Untuk melakukan uraian terkait dengan dampak akibat adanya penambangan kripto memang tidak mudah. Apalagi naiknya permintaan listrik nih bosku, dapat disamarkan dengan pemulihan ekonomi. Namun daerah seperti Xinjiang dan Mongolia menjadi perhatian Cina yang langsung menarik hubungan antara kripto dengan batu bara. Sebagai informasi tambahan nih bosku, Xinjiang sendiri merupakan daerah yang memiliki kontribusi hampir 36% dari kapasitas penambangan Bitcoin. Bagi Cina sendiri, anonimitas, volatilitas, dan sifat tanpa batas dari digital aset membuat target menjadi lebih jelas buat Cina untuk melewati cryptocurrency. Sejauh ini Bitcoin telah turun hampir 40% sejak bulan April. Siap untuk membeli Bitcoin nih bosku? Kemudian cerita selanjutnya datang dari Bank Indonesia. Pada penutupan hari Selasa, pergerakan IHSG cenderung menguat dan disertai dengan aksi beli investor asing pada saham perbankan di mana optimisme pelaku pasar terkait dukungan Bank Sentral memberikan trigger pada kenaikan tersebut. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan 7 DRR pada 3,5%, suku bunga simpanan 2,75% dan suku bunga kredit 4,25%. Sebelumnya Bank Indonesia telah mengubah ekspektasi pertumbuhan ekonomi 2021 jadi lebih rendah menjadi kisaran 4,1 hingga 5,1%. Bank Sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini berada di kisaran 4,3% hingga 5,3%. Kedepannya Bank Indonesia memperkirakan perbaikan ekonomi domestik diperkirakan akan semakin membaik, didukung oleh perbaikan kinerja ekspor, berlanjutnya stimulus fiskal, dan perbaikan investasi sebagaimana tercermin pada PMI manufaktur yang terus meningkat. Implementasi vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol COVID-19 diperlukan untuk mendorong dan mendukung percepatan perbaikan dari permintaan domestik. Kami melihat perkembangan untuk menahan suku bunga kali ini lebih karena ekspektasi dan pergerakan ekonomi yang perlahan mulai membaik, sehingga ruang bagi kenaikan dari suku bunga acuan dapat tinggal menunggu konfirmasi dari membaiknya perekonomian dalam negeri. Namun kapankah itu dapat dilakukan? Tentu kita juga harus melihat aba-aba dari The Fed di mana mereka akan memulai program untuk pengurangan pembelian obligasi. Belajar dari pengalaman akan menjadi bekal penting untuk menghadapi tekanan berikutnya yang mungkin akan muncul 2022 awal, sebelum akhirnya The Fed akan menormalisasi kebijakannya pada akhir 2022 atau 2023 mendatang. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditrendingkan pada level 5.742 hingga 5.855. Berikut stok quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BMRI, kemudian yang kedua ada dari ITMG, dan yang ketiga ada dari Pawon. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang mencatatkan laba bersih konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar 6,86 triliun rupiah. Sepanjang kuartal 1 2021, perusahaan membukukan laba bersih sebesar 6,86 triliun rupiah. Keberhasilan manajemen dalam membukukan laba bersih tersebut didukung dari pendapatan bunga bersih serta pendapatan premi bersih mencapai 23,65 triliun rupiah atau naik 9,87% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 21,53 triliun rupiah.
Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 3.700 dan tingkat probabilitas sebesar 42%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 5.250 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari KRAS atau PT Krakatau Steel Tbk yang meraih laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 23,67 juta US dollar hingga periode yang berakhir 31 Desember 2020 usai mencatat rugi 503,66 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya. Di tengah pusaran pandemi corona, perusahaan membukukan kinerja yang perlu diapresiasi. Di saat pendapatan mengalami penurunan, perusahaan masih mampu membukukan laba bersih, pendapatan bersih yang diperoleh, di mana pendapatan neto diraih 1,35 miliar US dollar turun dari 1,42 miliar US dollar, sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 610 dan tingkat probabilitas sebesar 69%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bearish dengan target 585 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.